Historia Biografi. Insinyur Haji Juanda atau biasa dikenal dengan nama Juanda adalah pahlawan nasional Indonesia kelahiran Tasikmalaya. Beliau adalah guru di sekolah Muhammadiyah dan juga pernah menjadi menteri serta orang yang berpengaruh di pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu, Juanda dijuluki sebagai Menteri Maraton. Beliau juga menjadi pencetus deklarasi Juanda dan bagi yang belum mengenalnya, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Insinyur Haji Juanda lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya dan Nimonat. Ayahnya merupakan seorang mantri guru di Hollandisch Indische School atau HIS, atau sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Karena ayahnya adalah mantri guru di HIS, maka Juanda bisa merasakan pendidikan di HIS. Juanda menyelesaikan sekolah dasarnya di HIS pada tahun 1924. Kemudian, ia pindah sekolah ke Europische Lagere School atau ILS, yakni sekolah untuk anak orang Eropa. Ia menyelesaikan pendidikannya di ELS pada 1924. Pendidikan selanjutnya, ia tempuh di Sekolah Menengah Khusus Orang Eropa, yaitu Hogere Burgerschool de Bandung atau HBS. Ia lulus pada 1929. Masih di tahun yang sama, pada tahun 1929, Juanda masuk ke Technische Hogeschool de Bandung atau THS, sekolah teknik di Bandung. Di sana, ia mengambil jurusan teknik sipil dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1933. Menjadi guru Muhammadiyah. Juanda banyak menghabiskan masa mudanya dengan aktif mengikuti organisasi non-politik, yaitu Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Ia juga sempat menjadi pemimpin sekolah Muhammadiyah. Pada karir selanjutnya, Juanda menjadi pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939. Sejak ia lulus dari HBS, Juanda memilih untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Juanda lebih memilih untuk mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji secukupnya. Padahal pada saat itu ia ditawari untuk menjadi asisten dosen di THS. Ia akhirnya mengajar selama 4 tahun di Muhammadiyah. Setelah itu, pada tahun 1937, Juanda mengabdi dalam dinas pemerintahan di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Juanda menjadi Menteri Maraton. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Juanda menjadi anggota Dewan Daerah Jakarta. Pada tanggal 28 September 1945, Juanda memimpin pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang, disusul dengan pengambil alihan jawatan pertambangan, keresidenan, kota Praja, serta objek militer yang ada di Gudang Utara Bandung. Pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Juanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api Wilayah Jawa dan Madura. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Beliau pun pernah menjabat sebagai Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan, dan juga Pertahanan. Karena hal tersebut, Insinyur Juanda oleh kalangan pers dijuluki dengan nama Menteri Maraton karena sejak awal kemerdekaan, beliau telah menjabat sebagai Menteri Muda Perhubungan hingga menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan hingga menjadi Menteri pertama pada masa demokrasi terpimpin. Pencetus Deklarasi Juanda. Salah satu hasil dari jasa yang Juanda berikan untuk Indonesia adalah mencetus Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dibentuk pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Juanda Kartawijaya saat ia masih menjadi Perdana Menteri Indonesia. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi
Deklarasi Juanda, wilayah NKRI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda pada tahun 1939, yaitu Territorial Zin en Maritiem Kring Ordonantie 1939 atau TZMKO pada tahun 1939. Dalam peraturan tersebut, Belanda menyatakan pulau-pulau Indonesia di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal tersebut juga berarti bahwa kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Kemudian Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Saat itu, prinsip tersebut mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah NKRI dan bukan kawasan bebas. Setelah melalui berbagai perjuangan panjang, Deklarasi Juanda akhirnya dapat diterima pada 1982. Deklarasi Juanda diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Deklarasi Juanda juga ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Isi Deklarasi Juanda. Adapun isi dari Deklarasi Juanda ditulis pada 13 Desember 1957, yakni sebagai berikut. 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung satu tujuan. A. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. B. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. C. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Akhir hayat Juanda. Juanda wafat di Jakarta pada 7 November 1963 akibat serangan jantung. Jenazahnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasa beliau, nama beliau diabadikan sebagai nama bandara di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu Bandara Internasional Juanda. Selain itu juga nama beliau diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Dan dalam taman hutan tersebut terdapat museum dan monumen Insinyur Haji Juanda. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Juanda dalam pecahan uang kertas rupiah baru 50.000. Beliau juga diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah melalui Presiden Soekarno berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 244/1963. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.